Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul One Room Hyatari Futsu Tenshinsuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Shintaro yang kedatangan malaikat di depan balkon miliknya. Di sana banyak hal yang tak terduga dan juga hal-hal yang belum dia rasakan sebelumnya. Setelah si Shintaro serumah dengan malaikat poli hybrid tersebut, terakhir malaikat bernama Towa ini mengunjungi sekolahannya si Shintaro untuk memberikannya makan siang. Namun perlakuannya tersebut membuat si Sugumi melihat kalau Shintaro sedang bersama cewek yang memiliki sayap. Kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat Shintaro sudah pulang dari sekolahnya. Dia disambut baik sama si Toa. Shintaro berterima kasih atas makan siangnya tadi. Toa meminta maaf karena dia kagak sengaja mengeluarkan sayapnya tadi. Terus ketika si Shintaro baru mau masuk, dia melihat kalau si Toa sudah bisa mencuci bahkan menggunakan mesin cuci. Padahal si Shintaro belum mengajarinya. Dia sudah melihat panduannya dari buku Menjadi Anak Baik di Bumi. Dia senang sebenarnya gitu kan, namun di sisi lain dia melihat kalau cempak dia dicuci juga sama si Toa. Bukan apa-apa, dia malu aja ya kan cempaknya dicuciin. Sekarang pun dia tidak bisa menyalahkannya. Apalagi di sana ada semacam gambar beruangnya gitu. Katanya tadi bolong, makanya dia jahit. Ini makin memalukan lagi. Alhasil si Shintaro pun meminta si Toa untuk tidak mencuci cempaknya lagi. Bukan karena kagak suka sama tambalannya atau sebagainya, namun dia agak malu saja. Setelah dia mengatakan hal tersebut, si Shintaro suka mencuci cempaknya di wastafel. Di sisi lain, Sumugi masih mempertanyakan cewek yang bersama si Shintaro tadi. Dia mau menanyakannya secara langsung, namun pasti bakalan malu ya kan. Dia mengira mungkin saja dia tadi saking kagetnya melihat si Shintaro bersama cewek, dia langsung berhalusinasi kalau cewek tersebut mempunyai sayap. Terus terkait bekal pun belum ada jawaban dari si Shintaro. Mau atau enggaknya dibuatin bekal gitu kan. Dia udah cinta banget kayak begitu sama si Shintaro ini. Tak lama emaknya menyuruh buat cepat-cepat. Keesokan harinya, si Shintaro yang mau berangkat diberikan bekal sama si Toa. Namun si Shintaro menolaknya. Bukannya dia tanpa alasan menolak bekalnya itu. Shintaro nanti mau beralasan kayak bagaimana kepada temannya tentang makan siangnya itu. Dia merasa kalau si Shintaro ini benci sama dia. Tadi malam juga Shintaro tidurnya misah. Dia melakukan itu demi untuk menjaga biar tidak satu kasur terus. Karena si Toa terus merengek, alhasil dia terima bekalnya tersebut. Toa meminta buat pulang cepat-cepat karena dia mau menyiapkan makan malam yang enak buatnya. Tapi sayang Shintaro bakalan bekerja hari ini. Lantas dia pengen ikut kerja ya kan. Shintaro tidak memperbolehkannya. Lagi-lagi si Toa merengek seperti itu. Si Shintaro mencoba buat merayunya biar dia bisa pergi dari situ. Terbukti caranya itu berhasil. Namun dia berasa kagak enak karena pergi begitu saja. Namun di atas sana si Toa mengucapkan selamat tinggal yang tentu kebahagiaan yang tidak bisa dipendam sama sekali. Setelah sampai di sekolahan dan Shintaro mau melakukan makan siang sendirian, temannya meminta Shintaro untuk makan bersamanya. Susumi akan menanyakan lagi tentang mau bikin bekal buat si Shintaro. Namun di sana Shintaro keburu membawa bekalnya yang membuat Sutsumi aneh. Tumben-tumbenan ya kan. Apalagi si Shintaro ini tinggal sendirian. Siapa yang masak gitu kan. Di sana Shintaro beralasan kalau tadi dia menolong nenek-nenek dan mendapatkan bekalnya itu dari nenek tersebut. Pas dia membuka bekalnya di sana ada gambar lope-lope gitu buat si Shintaro. Shintaro auto langsung memakannya kayak begitu. Ini makin parah ya kan, dia kagak tahu kalau isinya seperti itu. Lantas Sutsumi kagak percaya kalau itu dari nenek-nenek. Dia yakin kalau bekal tersebut dari seorang cewek. Tak lama bekal si Sumugi pun dimakan. Auto digeplak lagi dah.
Sepulangnya sekolah nampak Shintaro sudah stres sama kejadian bekal doang, jir. Dia kagak tahu lagi harus mencari alasan gimana lagi kalau dia bawa bekal lagi nanti. Dia merasa seperti pengecut kayak begitu, tidak bisa jujur. Dia kalaupun jujur malah makin bikin masalah. Kalau ada cewek di rumahnya, apalagi dia bukan manusia biasa ya kan. Tak lama kemudian datanglah nenek-nenek yang dikata dia seorang peramal. Dia tahu kalau si Shintaro sedang dalam masalah besar, terutama tentang perempuan. Si Shintaro sedang dalam fase yang rungkat katanya. Dia memiliki sebuah jimat yang dia hargai 10.000 yen. Seketika si Shintaro langsung kabur. Dia kagak mau dikibulin sama tukang peramal, apalagi dia kagak percaya sama begituan. Sama kemudian si Shintaro sampai di tempat kerjanya. Pertama dia meminta maaf karena Sabtu kemarin dia pulang lebih cepat. Namun bosnya itu kagak masalah. Sekarang si Shintaro bakalan satu shift dengan orang yang baru 2 minggu bekerja di situ. Dia bernama Izumi katanya. Habis itu si Shintaro pun mau mengganti pakaiannya. Namun pas masuk ruang ganti malah ada cewek yang lagi ganti baju. Auto kena geplak lah dia. Dia masih was-was di sana. Mungkin peramal nenek-nenek tadi ada benarnya juga. Karyawan yang lain pun melihat kalau si Shintaro kena geplak orang. Tak lama cewek tadi menghampirinya dan memberikannya lap dingin guna untuk bekas geplakannya tadi. Dia berterima kasih dan meminta maaf juga. Karena kagak tahu tadi kalau di dalamnya ada orang itu. Dia juga salah, kagak menguncinya. Intinya sekarang mereka kagak boleh mengungkitnya lagi. Mereka pun di sana berkenalan kalau nama cewek itu adalah Noel Izumi. Katanya namanya itu terinspirasi dari kue Natal. Lantas emang demikian dengan muka yang agak marah kayak begitu. Masih untung di sana si Shintaro kagak dilaporin sama atasannya. Setelah itu mereka pun mulai bekerja. Di tengah lagi bekerja, si Shintaro masih kepikiran dengan si Izumi. Ini dia sangat berdosa banget, anjir. Sekali auto langsung nempel. Tak lama waktu Shintaro bekerja pun sudah habis. Dia boleh pulang bersama Izumi. Sebelum pulang, seniornya itu memberi sebuah parpait menu baru dari kafe tersebut. Mereka dikasih testimoni dan nantinya bisa memberikan penilaian sama parpait tersebut. Setelah mau mengambilnya, nampak Shintaro merasa kagak enak. Karena tadi banyak kejadian aneh menimpanya, namun si Izumi berpikiran lain. Kalau si Shintaro tadi kerjanya sangat bagus. Pas diambil parfaitnya, nampak si Shintaro malah mengungkit kejadian tadi yang mana itu bergambar buah ceri. Tentu di sana si Izumi malu ya kan. Walaupun dia udah melupakannya, tetap saja ketika melihat ceri saja sudah membuatnya mikir yang tadi. Dia merasa malu banget dan tiba-tiba saja suasana di tempat itu menjadi dingin seperti itu. Shintaro mulai aneh, ini AC-nya yang rusak atau bagaimana? Ternyata di situ si Izumi mengakui kalau dirinya adalah Yuki Onna atau wanita salju. Lantas si Shintaro auto bengong, namun dia percaya karena ada si Toa juga yang seorang malaikat. Otomatis Yuki Onna juga bakalan ada. Sementara itu yang lagi makan pun merasa kalau suhunya terlalu dingin. Mereka menyuruh karyawan untuk meninggikan suhunya lagi. Nampak ini, si Izumi disuruh buat tenang sama si Shintaro. Tetap saja kagak bisa, sehingga datanglah yang lain, mau mengecek AC-nya. Mereka berdua cepat-cepat pergi dari tempat itu. Setelah sudah jauh, si Izumi kagak sadar kalau parpaitnya kebawa sama dia. Di sisi lain terlihat si Toa sedang bermain game seperti itu. Katanya sangat menyenangkan main game di bumi, bikin dia ketagihan. Namun Toa tidak melihat waktu yang mana waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih. Harusnya si Shintaro sudah pulang, soalnya sebelumnya dia janjinya pulang jam 9. Di sana si Sutsumi yang sedang belajar kagak mood dan kagak fokus. Alhasil dia mau membeli es krim terlebih dahulu biar moodnya balik lagi katanya. Sementara si Shintaro dan Izumi mereka berdua makan di taman seperti itu. Nampak rasanya enak kata si Shintaro, namun dia agak canggung karena si Izumi dari tadi diam terus. Hingga tak lama dia ngomongin tentang si Izumi yang seorang Yuki Onna. Shintaro sih percaya saja ya kan, malaikat juga ada. Masa hantu enggak ya kan, jadi dia percaya saja. Dari situ dia ingin cerita sama si Shintaro.
Sebenarnya Yuki Onna itu didapatkan dari turun-temurun, terutama dari nenek dan juga ibunya. Di sana hanya si Izumi lah yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya tersebut. Beda dengan adik-adiknya. Dari situlah dia kagak pengen punya teman dan lain-lain. Soalnya kalau marah, gugup, dan malu dia akan mengeluarkan kekuatannya. Semenjak dia SMA, dia mencoba mengubah pola pikirnya buat bisa berinteraksi dengan orang dengan cara bekerja. Tapi dia bekerja pun tidak maksimal, intinya dia lemah soal perasaan. Terus juga dia merasa kalau dirinya seperti orang yang mengganggu kehidupan orang lain. Padahal sepenglihatan si Shintaro dia tidak seperti itu. Padahal tadi dia bekerja sangat bagus, bisa melayani dan senyum kepada pelanggannya. Di sana si Shintaro berhasil membuat si Izumi ini berhenti mengeluarkan badainya tersebut. Dengan ngomong kalau Shintaro percaya sama si Izumi. Karena dia yang melihatnya secara langsung. Dari situ dia berhenti lalu dia menangis. Karena baru ada orang yang mempercayai dirinya. Alhasil di sana juga si Izumi mengajak untuk berteman sama dia. Shintaro mau-mau saja. Dia menyuruhnya untuk memanggil Noel kepadanya. Tak lama kemudian datang si Toa, lantas ini jadi awal datangnya bencana. Soalnya di sana si Izumi melihatnya lagi terbang seperti itu. Ditambah ada si Sutsumi pula yang baru pulang beli es krim. Dia kaget melihat ada orang yang punya sayap. Si Shintaro sudah pasrah. Dengan umurnya yang masih muda, inilah akhir dari umur dia yang baru 16 tahun. Masalahnya makin ruwet anjir. 全然普通じゃなくなってきたかもしれない。 Ditambah ketiga cewek ini ngomong secara bersamaan seperti itu, tentu si Shintaro kagak bisa mendengarkan semuanya. Terus dia ngomong satu-satu dulu, terutama kepada si Sutsumi. Kenapa dia bisa ada di sana? Katanya dia kagak sengaja lewat. Dia juga baru ngeh malah pakai baju olahraga ketemunya. Di situ si Izumi merasa kagum dengan sayap milik si Toa. Dia seneng banget sama anime yang malaikat-malaikat seperti si Toa ini. Nampak jadi kayak begini ya kan. Si Sutsumi pada awalnya sudah curiga dengan si Toa. Karena sebelumnya dia kagak sengaja melihatnya. Ternyata emang benar adanya. Terus mengenai kenapa ada di rumahnya si Shintaro si Toa ini. Dia tidur di balkonnya si Shintaro karena dia kagak ada tempat dan tujuan mau kemana ya kan. Jadi si Shintaro membiarkan dia tinggal di sana. Lantas Sutsumi merasa kalau si Shintaro ini terlalu baik yang membuat dia suka sama si Shintaro. Tiba-tiba dia teringat sama bekal yang dibawa si Shintaro sebelumnya. Yaitu sudah pasti bikinannya si Toa. Terus sekarang si Sutsumi menanyakan hal kepada si Izumi. Kenapa malam-malam begini dia bersama si Shintaro? Sutsumi tahu si Izumi ini siapa. Dia pernah melihatnya di aula. Dan Izumi dikenal dengan sebutan Ratu Es. Saking dinginnya dia sama orang-orang. Shintaro memberitahu kalau mereka berdua bekerja di tempat yang sama. Nah di sana si Shintaro salah memanggil namanya kalau dia ingin dipanggil Noel. Lantas si Izumi aneh kenapa jadi seperti itu. Ditambah si Toa juga merasa kagak enak keluar malam-malam tanpa izinnya. Shintaro meminta maaf karena pulangnya telat. Sutsumi merasa kalau di sana cuma dia yang seperti kagak punya hubungan dengan si Shintaro. Terus Izumi menanyakan apakah si Sutsumi ini adalah temannya si Shintaro. Bilang saja iya ya kan. Setelah itu pas Shintaro mengajak buat pulang, tiba-tiba saja si Izumi ini mengakui kalau dirinya adalah Yuki Onna atau wanita es. Lantas si Shintaro kaget kalau si Izumi bilang itu ke orang lain. Sampai dia mengeluarkan bukti badainya seperti itu. Biar mereka percaya kalau dia beneran wanita es. Sampai harus berkibar-kibar seperti itu. Sama si Shintaro disuruh buat berhenti. Shintaro mempertanyakan kenapa dia melakukan ini. Dia merasa kalau Sutsumi adalah temannya si Shintaro. Berarti temannya si Izumi juga. Makanya dia tanpa ragu memberikan rahasianya itu kepada Sutsumi. Dari masing-masing orang sudah mengungkapkan rahasianya mereka. Dikira si Sutsumi ini ajang buat memberikan rahasia. Di situ si Sutsumi malah mau ikutan. Shintaro awalnya berpikiran jangan-jangan si Sutsumi juga makhluk gaib ya kan. Sehingga tahunya dia memberikan rahasia tentang dirinya yang masih suka mengompol sampai kelas 5 SD katanya. Dan dimulai dari situ situasinya menjadi hangat. Setelah itu si Shintaro pun pulang. Nampak itu orang udah kecapean. Si Toa akan masakin makan malam buatnya.
Toa menanyakan apakah si Shintaro marah tentang apa yang dia lakukan sebelumnya, sampai buka sayap di tempat umum. Shintaro kagak marah asalkan si Toa tidak mengulanginya lagi. Si Toa merasa si Shintaro ini baik. Makanya wanita tadi bisa berteman dengannya gara-gara sikap si Shintaro juga. Setelah itu Shintaro bermimpi yang dimana ada petugas yang mencari malaikat, wanita es dan juga kappa. Di rumahnya Shintaro lantas kenapa bisa ada kappa gitu kan. Padahal dia tidak memeliharanya. Tak lama kemudian dia terbangun. Si Toa merasa aneh kenapa dengan si Shintaro ini. Terus dia berangkat sekolah sambil kantung matanya hitam seperti itu. Tak lama kemudian datang si Sutsumi yang sama juga. Kantung matanya hitam seperti sudah bergadang. Dia bukan apa-apa ya kan, dia masih berpikiran tentang si Shintaro yang tinggal bersama si Toa. Dan juga dia penasaran apakah dia sudah mempunyai hubungan dengan si Toa ataupun Izumi. Karena penasaran alhasil dia tanyakan langsung soal itu. Namun si Shintaro menjawab kalau dia kagak ada hubungan apa-apa. Lantas dalam hatinya, tak lama temannya datang. Dia agak sedikit mendengar kalau di rumah si Shintaro ada malaikat. Namun di sana si Sutsumi bisa mengelabui kawannya tersebut. Kalau itu kawan jauhnya si Shintaro. Shintaro berterima kasih di sana yang tentu langsung membuat si Sutsumi baper ya kan. Setelah itu pas pulang sekolah nampak Shintaro merasa hari ini sangat damai. Pas dia ke loker ada si Izumi yang lagi nungguin si Shintaro. Dia diajakin ke karaoke sama orang lain. Namun kelihatan sikap dinginnya sama orang lain. Namun beda ketika dengan Shintaro. Dia seperti bersemangat begitu apalagi dia di sana bersikap seperti pacarnya yang ingin pulang bareng dan melakukan yang lain bersama-sama dengannya. Padahal sekarang mereka harus bekerja. Karena dia kagak mau meninggalkan momen di mana mereka pertama kali berteman. Dia akan menyimpannya terlebih dahulu lalu dia pun pergi. Di sisi lain si Toa sudah masak buat makan malam. Namun dia sudah tahu kalau si Shintaro kagak bakalan pulang cepat. Dia mengiranya kalau Shintaro ini mengikuti sebuah pertunjukan. Namun dia kagak tahu tempatnya ada di mana. Berbarengan dengan ada kucing hitam di sana dia tanyain lah sama kucing itu. Di mana keberadaan si Shintaro mengikuti pertunjukannya. Setelah itu si Shintaro terlihat sedang bekerja. Di tengah itu si Izumi kalau ketemu si Shintaro kelihatan kegirangan banget. Lantas hal itu membuat bosnya tersebut langsung memanggil si Shintaro. Dikira mau ngapain ya kan. Ternyata dia menanyakan tentang hubungannya dengan si Izumi. Apakah dia berpacaran dengan si Izumi. Nampak tidak seperti itu. Soalnya bosnya dapat request dari si Izumi. Kalau mulai bulan depan dia ingin satu shift dengan si Shintaro terus. Tapi beneran dia nggak pacaran. Terus ada pekerja yang lainnya yang pengen berteman dengan si Izumi. Cuma Izuminya dingin banget sama orang lain. Jadi susah buat berteman dengannya. Tak lama karena ada pelanggan datang, si Shintaro pun menghampirinya. Ternyata yang datang adalah si Toa dan juga Sutsumi. Shintaro mempertanyakan kenapa bisa mereka tahu tempat kerjanya si Shintaro. Toa meminta bantuan sama kucing hitam tadi. Di tengah jalan kucingnya malah hilang dan kagak sengaja. Dia ketemu dengan Sutsumi jadi diajakin dah. Padahal Sutsumi sendiri emang pengen memastikan keadaan ketika si Shintaro bekerja dengan si Izumi gitu kan. Terus di sana dia menulis pesanan mereka berdua. Setelah selesai si Izumi merasa ketika melihat si Shintaro pakai baju kerja rasanya berasa langka banget lah gitu. Terus di sana si Toa yang mendengar ada yang meminta bantuan, dia langsung mendekati orang itu. Padahal dia memanggil pelayan. Sutsumi menyuruhnya buat duduk lagi, biar para pelayannya saja yang ngurus. Di sana si Toa mempertanyakan tugas daripada si Shintaro ini ngapain aja di sana. Seperti yang Toa lihat, dia aneh padahal si Shintaro ini masih bersekolah. Kenapa harus bekerja? Terkadang kata Sutsumi uang saku mereka tidak cukup, makanya milih kerja paruh waktu buat bisa nambah-nambah lah. Lagian udah banyak juga siswa yang melakukan kerja paruh waktu. Terus si Izumi ada di sana lagi ngelayanin. Ini waktunya melihat si Izumi kerja sama si Shintaro seperti apa. Pas dia lihat nampak Izumi kegirangan lagi ketika ada si Shintaro. Auto lemas dah si Sutsumi ini. Lalu karena si Izumi ini terlalu bersemangat, alhasil dia dipanggil sama bosnya untuk tidak terlalu bersemangat. Di situ dia dapat pukulan keras, lalu dia ngomong kepada si Shintaro kalau dia tidak bisa berteman lagi ketika mereka sedang bekerja.
Lantas ini membuatnya merasa aneh. Shintaro iakan saja ya kan. Namun cewek tersebut malah merajuk dan kecewa. Shintaro merasa aneh dengan pemikiran ekstrim si Izumi. Di sisi lain Toa dan Sutsumi sudah menghabiskan banyak sekali minuman. Karena udah kembung si Sutsumi menyarankan untuk mesen makanan saja. Alhasil dilihatlah menunya, nampak enak-enak. Tanpa diragukan lagi rasanya, melihatnya saja udah bikin ngiler. Cuma dia kagak mau pesan. Soalnya di rumah dia sudah masak. Si Sutsumi berpikiran walaupun si Shintaro kagak ada hubungannya dengan si Toa, tapi tetap saja dia seperti suami istri. Tak lama dia ingin buang air kecil terlebih dahulu di sana. Terus karena Toa berpikir kalau membantu si Shintaro bakalan cepat pulang, dia bantuin lah di sana. Namun hal itu membuat si Shintaro kagak enak, lalu mengajaknya keluar terlebih dahulu. Dia ngomong kepada Shintaro dia akan membantunya biar cepat pulang, tapi Shintaro sudah dibayar per jamnya. Jadi tidak ngaruh walaupun dibantuin. Toa masih belum mengerti, tapi Toa berasa kagak enak melihat si Shintaro bekerja, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma jadi beban doang yang membuat si Shintaro mencari uang lebih. Namun Shintaro sebelum kedatangannya pun sudah bekerja. Shintaro berpikiran bahkan semenjak si Toa datang kehidupannya berubah total karena di rumahnya sudah ada yang ngurusin gitu kan. Lantas si Toa ini akan menunggu si Shintaro di rumahnya dan akan menyiapkan makan malam buatnya. Si bos yang melihat itu terharu dan juga Shintaro ini terjebak dalam cinta segitiga. Dia ngiri pengen muda lagi. Tak lama ada Izumi datang, dia akan menarik kata-katanya lagi. Kalau bulan depan, dia kagak mau satu sip dengan si Shintaro. Baru mah ngomong cinta segitiga udah dicampakan lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatane, bye-bye.